Halo, selamat sore para pendengar setia Bale FM. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Apa kabar para pendengar setia Bale FM? Mudah-mudahan sore ini selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suara pun di sore yang berbahagia ini. Berjumpa kembali bersama saya Kin dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita hari ini adalah GSI. Apakah itu GSI? Oh, itu rahasia. Nanti akan kita jelaskan apa itu GSI. Dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Bli Weda tadi di awal atas atensinya dalam lagu Pop Bali ya Bli Weda ya. Terima kasih Bli. Mudah-mudahan para pendengar setia Bali FM yang suka dengan lagu Pop Bali jangan pernah bosan-bosan request ya. Lagu kesayangan Anda mudah-mudahan tidak tergeser dari teratas kita. Dan ada Rian juga yang akan memilihkan hits-hits terbaik kita ya Rian. Yang paling bagus ya Rian ya hari ini. Oke deh. Jadi buat para pendengar setia Bale FM, sebelum kita lanjut dengan tema kita sore hari ini, kita akan dengarkan sebuah single. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Oke para pendengar setia Bale FM, balik lagi di Bincang-Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini lah GSI, Gerakan Sayang Ibu, bersama Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, Minggu 30 Juli 2017. Nah, di studio juga sudah hadir para bintang tamu yang akan berbagi tips dan informasi seputar kesehatan. Kita langsung saja dengan yang pertama ada Dr. Cok Giram SPOG. Selamat sore dokter. Selamat sore. Gimana dok? Sehat dok? Sehat. Kesehatan ibu dan anak nih dok ya. Kita kan baru kemarin kita lihat di di media itu ada kasus kekerasan ibu terhadap anak ini. Oh iya. Ya kemudian ada juga beberapa kasus tentang masalah takut disuntik atau diimunisasi gitu ya. Imunisasi. Ya itu kan sangat-sangat gimana ya dok ya, kita kayaknya kurang edukasi. Mungkin dokter bisa mengedukasi kita sore hari ini sedikit ini. Ya dokter, kalau kita lihat itu apa sih yang maksud dengan GSI secara keseluruhan ya dok? Gerakan Sayang Ibu, kenapa bukan ayah? Oke. Jadi dapat saya sampaikan sebagai berikut. Latar belakang dari gerakan ini adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia, juga di Bali ya. Saya sampaikan sedikit mengenai angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Jadi pada masa lalu tahun sekitar 2002 kita memiliki angka kematian ibu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, jadi itu termasuk tinggi di antara negara-negara di dunia, di antara negara-negara di Asia Tenggara dan negara berkembang khususnya kita termasuk tinggi dengan angka 359. Termasuk juga angka kematian bayi itu sekitar 35 per 1000 kelahiran hidup per tahun itu ya. Jadi itu angka yang tinggi. Kalau kita asumsikan dalam setahun, angka itu bisa kita samakan dengan kejadian kematian ibu sekitar 7.000 sampai 10.000 dia per tahun. Jadi tinggi sekali. Nah, pemerintah dengan latar belakang data tersebut berusaha untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Jadi sejak sekitar 10 tahun yang lalu gerakan Sayang Ibu ini dicanangkan. Jadi pencanangannya pas saat perayaan Hari Ibu tanggal 22 Desember. Jadi sebelum gerakan ini sebenarnya sudah ada beberapa program pemerintah seperti Making Pregnancy Safer atau Safe Motherhood istilahnya. Karena kedua program itu belum mencapai hasil yang optimal, kemudian dicanangkanlah gerakan Sayang Ibu ini. Jadi sebenarnya gerakan Sayang Ibu ini tidak terbatas pada ibu ya. Ini gerakan Sayang Ibu dan Anak sebenarnya, GSIA sebenarnya, gerakan Sayang Ibu dan Anak. Ibu yang dimaksud di sini adalah ibu hamil, ibu melahirkan, ya ibu yang sedang menyusui. Anak yang dimaksudnya adalah anak usia kurang dari 1 tahun. Jadi bayi yang baru lahir istilahnya sampai usia 1 tahun. Jadi itu yang kita maksud dengan gerakan Sayang Ibu dan Anak. Jadi secara nasional kita dinamai dengan GSI, kemudian di tiap-tiap kabupaten juga ada gerakan
GSI tingkat kecamatan. Kemudian untuk khusus di rumah sakit sendiri, termasuk di rumah sakit kami di Gianyar, ada istilahnya gerakan rumah sakit sayang ibu dan bayi. Jadi disingkat dengan GRSSIB, RSUD Sanjiwani. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa tidak ayah? Nah, itu pertanyaan sangat sangat menarik ya. Jadi dalam GSI ini kita ada 3 unsur pokok yang kita sasar. Jadi yang pertama adalah peningkatan kualitas perempuan, kualitas kesehatan perempuan tentunya. Yang kedua adalah peningkatan peran serta dari lingkungan sekitar perempuan tersebut. Bisa itu suami, bisa lingkungan keluarga, bisa lingkungan di tingkat tempat tinggalnya, bisa di tingkat desa, banjar dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tujuannya adalah sebagai upaya untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak. Jadi keterlibatan suami juga Penting ya dokter. penting ya Jangan dalam gerakan membuahi ini. aja ini Ya bapak-bapak. betul, jangan hanya bisa memproduksi saja, tapi juga harus peduli terhadap Iya. Karena saya lihat dok, bapak-bapak itu dia tidak bertanggung jawab gitu, dia produksi aja, tapi setelah berproduksi dia merokok di samping ibunya. Kematian kondisi ketika ibu, kita bicara sedikit ke kehamilan dokter ya. Kita melihat bahwa ketika ibu-ibu sedang hamil itu kan kondisinya kita bisa katakan sangat rentan ya dokter ya. Kemudian mungkin sang ayah mungkin secara tidak sadar atau tidak tahu itu dia merokok kan, merokok di sampingnya. Kemudian apa ya, itu kan bisa berpengaruh sama janin ya dok, karena kan saya baca di kemasan rokok itu sendiri bahwa merokok itu dapat merusak kandungan dapat bermasalah terhadap kandungan dan kantong juga kan, kalau tidak salah. Iya betul. Jadi itulah seperti yang saya sampaikan tadi, peranan suami dan lingkungan di sekitar perempuan hamil atau wanita hamil itu sangat penting ya, termasuk ya kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu ya, kebiasaan merokok tentunya sangat sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari ibu hamil tersebut. Nah, itu juga kita menjadi catatan penting ya, peranan suami, termasuk mungkin pernah dengar istilah suami siaga ya. Ya, suami siaga itu siap antar jaga. Jadi seorang ibu hamil itu harus mempunyai suami yang selalu siap sedia ketika dibutuhkan ya. Maksudnya hamil itu kan 9 bulan ya. Hamil 9 bulan, kemudian ada masa persalinan, kemudian ada masa postpartum, misalnya setelah bersalin itu selama 42 hari, di mana ibu itu akan menyusui anaknya, merawat anaknya. Nah, peranan suami itu di sana, mengawal kehamilan istrinya selama 9 bulan dalam hal misalkan ya, termasuk tadi kalau memang dia perokok ya tentunya harus berhenti untuk merokok ya, menjaga kesehatan lingkungan dan lain sebagainya, termasuk juga misalkan mengantar istrinya check up ya, istilahnya sekarang itu antenatal care, ANC ya, mungkin nanti juga kita bahas tentang antenatal care. Kemudian ketika sudah waktunya bersalin ya harus mendampingi, itu memang tugas suami ya, sebagai pendamping kita utamakan adalah suami ya, mendampingi saat persalinan. Tentu persalinan itu suatu kondisi yang tentunya stres untuk ibu hamil ya, apalagi ya hamilan pertama misalkan, itu pentingnya peranan suami. Kemudian ya pada masa setelah melahirkan pasti suami itu berperan, misalkan membantu merawat si anak dan lain sebagainya. Itu peranan suami sangat sangat penting saya rasanya. Iya dokter, luar biasa sekali. Jadi bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi juga tanggung jawab ayah, juga tanggung jawab lingkungan sekitar, bahwa untuk mengurus anak itu tidak gampang. Iya betul. Apalagi saya sempat baca kasus yang kemarin itu dok, bahwa sang ibu itu sampai menyiksa anaknya kan, yang kita baca di surat kabar tentang kasus kekerasan ibu terhadap anak balita itu. Jadi di sana sang ayah tidak ada peranan, dalam artian berpisah dengan orang tua tidak secara utuh. Nah, kalau kita melihat tadi, saya tertarik sekali dengan program-program yang sudah ada di Rumah Sakit Sanjiwani, dok. Apa kira-kira dok, dalam artian yang sudah sempat dilaksanakan di Rumah Sakit Sanjiwani itu sendiri tentang GSA ya dok ya? GSIA ya. GSIA. Ya. Jadi kalau di tingkat rumah sakit kita namakan gerakan sayang ibu itu dengan gerakan rumah sakit sayang ibu dan bayi, ini GRSSIB. Jadi ya kalau di rumah sakit kita ya GRSIB, RSUD Sanjiwani Gianyar. Jadi dapat saya sampaikan
gerakan kita di RSUD Sanjiwani ini sudah sejak 2002 ya, karena tiap tahun itu dilombakan, tiap tahun dilombakan ya, di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Jadi pemenang tingkat provinsi dilombakan di tingkat nasional. Untuk di tingkat provinsi kita sudah sering juara ya, berturut-turut kita pernah juara 1, juara 2 pernah, kemudian juara 3 juga pernah, jadi langganan juara. Jadi kami memang berkomitmen serius mengenai penurunan angka kematian ibu dan bayi khususnya di Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar. Adapun kegiatan-kegiatan dari gerakan tersebut adalah yang pertama, misalkan terkait dengan kesehatan ibu hamil, kami lakukan istilahnya screening ya. Screening itu penapisan ibu hamil yang berisiko. Jadi pada saat ibu hamil itu kontrol ke rumah sakit kami screening apakah ada risiko yang akan muncul di kemudian hari pada saat sepanjang kehamilannya maupun persalinannya nanti. Misalkan penyebab tersering kematian ibu hamil adalah pendarahan. Jadi kita lihat ini ibu ini berisiko enggak untuk terjadi pendarahan di kemudian hari pada saat persalinannya. Kemudian misalkan risiko untuk terjadi preeklamsia, mungkin pernah dengar istilah preeklamsia itu tensi yang tinggi pada ibu hamil. Itu karena apa biasanya, Dok? Ya, sampai saat ini dipercaya preeklamsia itu adalah suatu proses di mana kegagalan dari plasentasi istilahnya ya, kegagalan waktu embrio itu menempel di rahim ya, terjadi proses di sana plasentasi ya, itu tidak berlangsung baik, di mana manifestasi atau gejala klinisnya bisa berupa tensi yang tinggi, hipertensi. Jadi hipertensi itu tidak hanya terjadi pada orang lanjut usia, pada ibu hamil pun bisa. Bisa ya, Dok? Ya, bisa. Yang sebelumnya tensinya normal ya. Iya. Ketika dia hamil bisa menjadi 150 misalkan, bahkan bisa sampai 200. Ya, bahkan bisa sampai koma ya, bisa sampai kejang, kita kenal dengan eklamsia. Nah, itu penyebab kematian tertinggi juga. Jadi ketika si ibu datang ke kami lakukan penapisan atau screening, kira-kira ada tidak dia faktor risiko untuk menjadi tensi tinggi di kemudian hari. Itu ada prosedurnya lah di rumah sakit kami. Kemudian kegiatan lain kami juga bekerja sama dengan istilahnya lintas sektoral ya. Lintas sektoral itu kami bekerja sama dengan misalkan organisasi pemerintah daerah atau instansi terkait yang terkait dengan usaha-usaha untuk penurunan kematian ibu dan bayi ini. Misalkan kami bekerja sama dengan PMI, karena ibu hamil butuh darah, kami bekerja sama dengan PMI. Jadi ketika ada seorang ibu hamil dengan pendarahan, PMI sudah kita siap koordinasi harus sudah siap darah. Jadi bisa cepat respon time-nya seperti itu. Kemudian kami bekerja sama dengan tim penggerak PKK di kabupaten. Nah, ini yang paling dekat ini biasanya nih kan, dari ibu-ibu ngerumpi ibu-ibu itu biasanya. Ngerumpi, betul. Jadi informasi itu cepat menyebar lewat PKK itu biasanya. Kemudian kami bekerja sama dengan P2KB istilahnya. Jadi badan untuk keluarga berencana di tingkat kabupaten itu masih terkait. Kemudian kami melakukan kerjasama lintas sektoral dengan P2 TPA ya, itu terkait dengan perlindungan pada kasus-kasus kekerasan pada anak, ya, kekerasan pada wanita dan pada anak. Jadi ada beberapa kasus kami dalam setahun kekerasan terhadap wanita yang masuk ke rumah sakit kami tentunya untuk meminta permintaan visum ya. Permintaan visum kami kerjakan, itu kasusnya kami tangani dengan tim ya. Karena isu kekerasan anak ini sekarang sedang santer-santernya ya, santer-santernya. Apalagi ada beberapa kasus tadi disampaikan terkait dengan kekerasan anak sampai dia menderita luka kah, atau bahkan kasus yang beberapa tahun lalu seperti Angelin itu sangat kita sayangkan. Jadi seperti itu. Jadi kerjasama kita juga dengan berbagai pihak seperti LSM juga kita ajak kerjasama. Nah, jadi intinya kita ingin gerakan ini lebih familiar, lebih didengar dan dipahami oleh masyarakat, sehingga semua komponen masyarakat, komponen pemerintah melalui instansi terkait bisa bersama-sama mensukseskan
gerakan ini. Jadi seperti itu. Betul sekali dokter, luar biasa sekali tadi apa yang disampaikan oleh dokter Cok ya. Jadi buat para pendengar setia Balai FM itu kita tidak bisa menganggap remeh ya. Jadi kesehatan ibu itu memang sangat-sangat harus diperhatikan. Kemudian nanti kita akan bicara masalah antenatal care sedikit ya. Bagaimana proses merawat ibu yang baik, ibu yang baik. Baiklah para pendengar setia Balai FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ide Bagus Mantra nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas Radio Bali FM, Inspirasi Keluarga Bali. Berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita Gerakan Sayang Ibu bersama Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar bersama Dr. Cok Giram dan Dr. Dwipa ya. Dan saya tertarik sekali tadi dokter dengan Kehamilan itu kehamilan risiko tinggi lah istilahnya. Kehamilan itu kita kategorikan yang ada 3, kehamilan risiko rendah, risiko tinggi, dan bahkan sangat tinggi. Jadi kalau kita singkat itu ada KRR untuk risiko rendah, KRT untuk risiko tinggi, dan KRST untuk kehamilan risiko sangat tinggi. Jadi itu ada pengelompokannya. Kehamilan itu sendiri walaupun itu risiko rendah tetap dianggap sebagai risiko ya. Jadi secara umum ketika kita melihat seorang ibu hamil itu, walaupun dia tidak memiliki risiko tertentu untuk mengalami komplikasi, tetap kita anggap dia mempunyai suatu risiko. Karena kenapa? Kehamilan itu masa hamil itu 9 bulan, kemudian ada masa persalinan dan masa pasca salin. Jadi di manakah risiko itu bisa terjadi? Bisa terjadi selama 9 bulan itu, bisa terjadi pada saat dia bersalin, bisa terjadi pada saat masa postpartum atau masa nifas istilahnya, 42 hari pasca melahirkan. Jadi di ketiga fase tersebut bisa terjadi komplikasi. Jadi kita anggap semua ibu hamil itu berisiko. Bahkan yang berisiko rendah pun kita tetap melakukan pengawasan dengan sangat ekstra hati-hati, karena bisa saja tiba-tiba dia bisa terjadi suatu komplikasi pada misalkan umur hamil awalnya misalkan tensinya normal, kemudian setelah umur hamil 7 bulan dia hipertensi misalkan seperti itu. Kemudian misalkan pada awalnya posisi bayinya normal ya, misalkan letak kepala kita istilahkan ya, kepala bayi itu berada di bagian bawah rahim. Nah, kemudian ketika persalinan kita periksa lagi, dia menjadi perubahan posisi, misalkan dia menjadi posisi sungsang misalkan atau lintang. Nah, misalkan lagi ibu hamil pada masa antenatal care ya, pada masa 9 bulannya itu baik-baik saja, kemudian ketika dia bersalin terjadi perdarahan misalkan ya. Jadi nah itulah kita mengapa setiap ibu hamil itu kita anggap memiliki risiko. Nah kita kategorikan menjadi 3, ada KRR, ada KRT, ada KRST. Ya itu ada scoring tersendiri. Kita scoring berdasarkan risiko yang ada, kita jumlahkan poinnya, kemudian kita kelompokkan. Misalkan kalau dia poinnya ini rentangan poinnya 1 sampai 15 misalkan, kita kelompokkan ya, kalau dia scoringnya 1 sampai 5 kita anggap dengan risiko rendah gitu. Misalkan semakin tinggi skornya semakin tinggi risiko kehamilannya tersebut. Jadi itu ada scoring tersendiri. Nah untuk penanganan dari risiko itu sendiri tergantung dari potensi risiko yang akan terjadi ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita lakukan screening atau penapisan dari risiko yang mungkin terjadi. Misalkan contoh perdarahan pada kehamilan. Apa sih risiko seorang ibu hamil itu bisa menjadi pendarahan? Contohnya ibu hamil yang usia tua ya, 35 tahun ke atas itu cenderung sering terjadi pendarahan. Ibu hamil dengan istilah kita multiparitas ya, multiparitas itu anaknya udah banyak nih, udah lebih dari tapi masih 5, tapi dia masih hamil lagi nih. Nah, itu risiko tinggi terjadinya pendarahan. Itu mungkin ngeden aja udah keluar dok ya? Iya, seperti itu, dia ngeden keluar, tapi masalahnya nggak selesai sampai di sana. Habis bayinya keluar dia pendarahan. Nah, itu masalahnya. Ya memang
mungkin ya persalinannya lebih cepat ya Iya. dibandingkan dengan hamil pertama, cuma risiko yang kita hadapi Lebih kita besar juga bayangkan ya. lebih besar ya. Jadi seperti itu. Misalkan lagi kalau ibu hamil itu dengan hamilan kembar ya, kembar itu istilah medis kita gemili. Jadi kalau hamilnya kembar lebih dari satu bayi, rahim itu akan teregang sedemikian besarnya. Nah itu juga akan berisiko terjadi pendarahan nantinya. Nah kemudian terkait dengan status gizi, misalkan ya, ibu hamil itu harus menjaga gizinya dengan baik. Ada beberapa nutrisi yang memang harus mendapat asupan dari luar. Misalkan zat besi, ya ibu hamil sering menderita kekurangan zat besi atau anemia karena defisiensi besi. Jadi pada ibu hamil dengan kekurangan zat besi atau anemia karena defisiensi besi, risiko nanti pada waktu persalinan bisa terjadi pendarahan. Nah, itu untuk pendarahan pada kehamilan. Misalkan ada lagi seperti saya sampaikan tadi, preeklamsia istilahnya itu kejang atau hipertensi pada ibu hamil ya. Itu ada, bisa kita lihat ini ibu hamil yang mana sih yang kira-kira nanti akan meningkat risiko untuk menjadi seorang preeklamsia atau menjadi kejang. Misalkan seperti tadi disampaikan, contoh ibu hamil dengan usia muda ya. Ya, ini yang biasanya kan pernikahan ini ya memang angkanya tinggi kita di masyarakat. Memang saya misalkan hamil pada saat pranikah ya, hamil pranikah umur masih di bawah misalkan 19 tahun, masih sekolah ya, masih SMA kah atau masih kuliah semester awal, yang intinya dia belum mengatakan belum siap untuk hamil ya. Itu memang sering kita hadapi sebagai dokter kandungan ya, seperti itu ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya, kehamilan di usia yang dini bisa meningkatkan risiko seperti kejadian hipertensi pada kehamilan. Kemudian kalau dia terlalu muda, nanti juga dia secara psikologis tidak akan siap ya, siap menghadapi kehamilan itu sendiri, siap menghadapi persalinannya, siap menghadapi bayi yang akan dia rawat ya. Jadi seperti itu sering kita hadapi kalau dia ibu-ibu yang memang secara psikis belum siap ya karena faktor usia dan lain sebagainya. Di samping juga dukungan keluarga mungkin yang kurang karena dia mengalami kehamilan yang harusnya istilahnya dia tidak masih diinginkan. sekolah Iya. Ya seperti itu, mungkin ada penolakan dari orang tua, dari lingkungan sekitar ya, itu akan menambah stres psikologis dari seorang ibu. Jadi akibatnya ya kehamilannya akan bermasalah, persalinannya akan bermasalah, kemudian pengasuhan kepada anaknya mungkin juga akan bermasalah. Jadi sangat sangat banyak risiko-risiko pada seorang ibu hamil yang harus kita perhatikan, saya kira seperti itu. Ya. Nah, ini dokter, saya tertarik sekali dengan antenatal care ini. Dalam artian antenatal care sendiri itu apa sih, Dok? Mungkin para pendengar setia, mungkin dokter Dwipa mungkin bisa menjelaskan sedikit apa sih antenatal itu, Dok? Karena kan kita lihat bahwa pendengar kitanya juga tidak semua usia tua ya, ada juga mungkin generasi muda yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan program untuk membuat anak atau kelahiran. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit, dokter. Oke, terima kasih. Antenatal care itu sendiri sebenarnya, ante itu artinya sebelum, artinya natal itu artinya persalinan, bukan hari Natal ya, persalinan. Jadi antenatal itu merupakan suatu masa kita mempersiapkan sebelum persalinan itu. Jadi antenatal care itu adalah pemeriksaan kehamilan, itu untuk melihat atau memeriksa keadaan ibu atau janin yang dilakukan secara berkala intinya ini. Ya, berkala dengan upaya untuk mendeteksi kehamilan risiko tinggi, kehamilan risiko rendah, maupun kehamilan risiko sangat tinggi tadi. Jadi antenatal care ini tujuannya untuk mempersiapkan itu. Jadi untuk mengetahui atau untuk mendeteksi adakah risiko-risiko kehamilan yang disebutkan tadi sama dokter Coknya. Nah, untuk antenatal care sendiri ini itu sebenarnya kalau secara nasional sebenarnya minimal harus 4 kali kunjungan. Itu dalam 9 bulan? Iya, dalam minimal. Saya bilang kan seminimal. Kalau sekarang kan setiap bulan. Ya, terserah orang, biasanya kan banyak, tapi minimal 4 kali. Yaitu kita fase kehamilan itu dibagi menjadi 3 semester, itu trimester pertama, kedua, dan ketiga. Jadi trimester pertama itu antara 0 sampai kurang dari 14 minggu itu minimal 1 kali kunjungan. Itu udah minimal sekali. Tujuannya kan banyak sekali di sana, itu untuk melihat apakah benar ini hamil di dalam kandungan,
kemudian untuk menentukan kadang-kadang umur kalau kita hamil tidak tahu mens terakhirnya, tidak tahu, lupa, apalagi mensnya tidak teratur. Nah di sanalah kita pentingnya memeriksakan kehamilan pada umur kehamilan dini ini untuk mengetahui umur kehamilan juga. Nah, bahkan tahu juga apakah hamilnya ini bermasalah atau enggak, apakah ada di dalam kandungan, di luar kandungan, itu juga dapat dideteksi. Bisa di luar kandungan, Dok ya? Bisa dilihat dari sana. Ya, makanya bisa kita cegah. Iya, kalau hamil di luar kandungan itu bahaya. Kalau itu makin lama makin kita teruskan, itu bahkan kita jadinya yang namanya kehamilan ektopik istilahnya. Ektopik. Ya, itu kehamilan di luar kandungan. Kalau makin lama makin berkembang, itu kan jadi kehamilan ektopik terganggu, dan itu sangat mengancam nyawa. Oke. Ya, karena dia hamilnya pecah, karena dia nggak mampu menampung hamilnya itu, perdarahannya ada di dalam perut ya biasanya. Oke. Dan itu sangat mengancam nyawa sekali. Nah, untuk trimester kedua itu antara 14 sampai 28 minggu itu minimal 1 kali juga. Dan untuk trimester 3 yaitu di atas 28 sampai cukup bulan itu minimal 2 kali. Jadi trimester 3 ini tujuannya untuk melihat apakah ada kelainan letak, posisi bayi sudah bagus, persiapan persalinan juga itu. Nah, sekarang banyak kasus juga karena di Bali kan ya, di Bali ya kita nggak memungkiri adat istiadat, bahkan orang tuh malas USG, malas kontrol, apalagi punya anak banyak. Tujuannya kadang-kadang saya heran, dia punya anak banyak, 5 misalnya cewek semua, dia hamil kena misalnya, nggak berani kontrol, nggak berani USG, takut ketahuan jenis kelaminnya. Kok gitu ya, Dok ya? Iya, banyak sekali ketemu kasus seperti tiba-tiba datang ke rumah sakit, sudah proses melahirkan, udah pernah USG belum, umur kehamilan nggak tahu. Pokoknya jadi repotnya bukan di pasien, Dok, jadi dokter yang repot. Iya, repot jadinya. Ya dia padahal udah sering hamil, kita suruh kenapa nggak kontrol supaya kejutan, supaya kejutan. Tiba-tiba datang lahir cewek juga, kasihan kadang-kadang beberapa kali ketemu kasus seperti itu. Jadi disalahkan si ibu, padahal proses pembuahan itu gak ditentukan oleh sang ayah ya berarti. Sang ayah sangat sekali. Ibu cuma punya gen X aja. Oh gitu. Jadi alasannya supaya bisa nambah ibu baru mungkin. Banyak sekali kayak seperti itu. Bahkan ditawarkan KB juga nggak mau, karena emang di Bali ya emang seperti itu gininya. Adat istiadatnya masih gini. Kalau nggak punya anak cowok rasanya gimana? Ada yang kurang gitu. Itu sih biasanya. Mungkin kalau kita bicara sedikit masalah penentu jenis kelamin ya, Dok ya, sedikit saya singgung nih, Dok. Saya kan pernah dulu dengar bahwa tanggung jawab itu bukan ada di ibu tapi juga ada di ayah. Jadi ketika sang ayah menyalahkan kamu kok ngelahirin anak perempuan, seolah-olah menyalahkan si ibu, padahal sang ayah tidak pernah mau konseling mungkin ya ke dokter, mungkin bisa katakan minta resep lah, Dok, lembatan bisa dikatakan bahwa kan kromosom apa itu harus lebih banyak, itu kan saya kurang ngerti, Dok. Ya. Jadi untuk penentu jenis kelamin ada istilahnya kromosom. Kalau untuk wanita ya, untuk cewek itu XX istilahnya ya, kromosom. Kalau untuk cowok itu XY. Nah, kalau terjadi pembuahan antara sel telur dan sperma. Sel telur itu cuma punya satu jenis kromosom X, sedangkan sperma kita yang dibawa cowok ini dia 2 punya jenis sperma, yang membawa kromosom X dan yang membawa kromosom Y. Nah sekarang duluan nih, yang mana duluan ketemu, apakah sel telur dengan sperma kromosom X, dia kalau duluan ketemu dibuahi akan jadi jenis kelaminnya cewek. Nah kalau misalnya dia yang sperma dengan kromosom Y ketemu duluan, itu kan ketemu XY, jadinya kan terjadi jenis kelaminnya cowok. Jadi yang penentunya sebenarnya yang cowok, yang laki-laki. Iya, laki-laki. Yang cewek sebenarnya cuma punya satu aja dia. Itu dah makanya kadang-kadang perlu istilahnya informasi konseling pada ini. Bahkan saya pernah giniin pasien, Bapak kenapa emang terus hamil ibunya, terus pingin punya anak cowok, pingin punya anak cowok. Tak giniin aja. Kalau misalnya Bapak pengen punya anak cowok, sebenarnya bukan hamil Pak, terusan nanti bapaknya harus diganti nih gitu. sampai saking jengkelnya kan. Iya. Kenapa sudah, makanya kita dari sana kita masuk mulai
Jadi maksudnya kenapa bapaknya harus diganti? Iya. Ya karena bapaknya mungkin dominan punya Iya. sperma X kan. Iya, iya, Ya bukan harus hamil terus gitu. Iya. Mungkin di situ pola pikir masyarakat ya harus kita rubah Iya. bahwa cross check check up ini memang penting-penting sekali ya untuk Iya. informasi bahwa tidak hanya sang ayah tapi sang ibu juga harus jaga kesehatannya, dan ayah sendiri juga harus mau membuka diri dan mencari informasi lagi ya dokter ya. Benar sekali. Itu dah kenapa akhir-akhir ini banyak yang terutama untuk masyarakat Bali itu dah dominan harus cowok. Makanya perlu informasi yang mendalam bahwa punya cukup anak itu udah bagus. Kemudian bagaimana masalah pendidikannya nanti itu terutama kan intinya kalau kuantitas kita tentukan kan kualitas bukan kuantitas. Ya banyak anak tapi banyak yang terlantar kan kasihan juga. Betul dokter. Itu. Baiklah para pendengar setia Bali FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ide Bagus Mantra, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas Radio Bali FM. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini adalah GSI, Gerakan Sayang Ibu, bersama Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar yang sudah dihadiri dokter Cok Giram sama dokter Dwipa. Iya. Nah, dokter, ini kita lanjut ke tema kita dok, masalah antenatal care ya dokter ya. Ini tempat untuk kita melaksanakan antenatal care itu di mana aja? Apakah kita harus ke rumah sakit mahal atau yang terdekat di sekeliling kita mungkin kita bisa melakukan dok? Oke, untuk tempat kunjungan nanti misalnya yang tempat-tempat terdekat di sekitar kita, contohnya fasilitas kesehatan pemerintah itu puskesmas ya. Puskesmas itu sudah bisa melaksanakan pelayanan antenatal care. Kemudian bidan desa itu kan di bidan desa kan sekarang program pemerintah itu menyebar bidan desa itu ke pelosok-pelosok. Tujuannya untuk mendekatkan dengan tempat pelayanan ibu-ibu hamil sehingga nggak perlu pergi jauh gitu ya. Kemudian otomatis kalau misalnya di puskesmas tidak bisa tertangani, bisa dirujuk ke rumah sakit terdekat juga sesuai dengan rujukannya. Kemudian rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta juga bisa melakukan antenatal care, baik yang praktek pribadi maupun praktek bersama ya. Jadi fasilitas kesehatan yaitu sekelas puskesmas itu sangat bisa sekali itu ada. Bahkan penanganan di sana lebih bagus. Bukan maksud saya gini, di sana tuh kita tuh lebih dapat kayak buku antenatal care itu. Kadang-kadang kalau kita ke dokter praktek swasta misalnya ya, kadang buku antenatal care kita nggak dapat, dalam artian antenatal care yang dibagikan dari program pemerintah ya, karena buku itu banyak mengandung informasi. Jadi kita istilahkan kalau bagi pendengar yang udah pernah hamil, mungkin buku-buku pink, warna-warna pink itu ya. Itu tuh sebenarnya bagus bukunya ya. Kadang-kadang dari beberapa ibu hamil tuh bukunya tuh masih kencang, itu jarang dibaca. Padahal di sana informasinya sudah banyak sekali. Makanya setiap kita kontrol ke kita, dimanapun mereka kontrol, kalau emang buku antenatal care dari pemerintah itu terisi secara bagus, itu tuh bahkan bisa terdeteksi. Jadi entah dia di mana kontrol pindah-pindah dokter, atau mungkin dia nggak percaya sama dokter satu pindah. Kalau pencatatannya benar, nanti dari sana informasinya semua tercatat ya. Jadi mungkin saya tambahkan ya, jadi kalau antenatal care itu kita memang sudah terstandar ya, terstandar dalam arti dalam pelayanan antenatal care itu kita sudah punya standar apa saja yang harus diperiksa, di mana boleh periksa dan lain sebagainya. Jadi pemerintah itu sudah membuat sedemikian bagusnya sistem untuk pengawasan ibu hamil ini, karena tujuan antenatal care itu pertama yang untuk mengawasi ibu hamil, mengawasi dalam hal perkembangan janinnya, kesehatan ibunya, persiapannya untuk melahirkan nanti, persiapan untuk masa menyusuinya nanti ya. Jadi kalau ditanya di mana saja bisa melakukan antenatal care, jadi pemerintah sudah membuat satu hierarki pelayanan dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut, jadi berjenjang
Ya, jadi yang sampai saat ini yang fasilitas yang tersedia untuk melakukan pelayanan antenatal care mulai dari tingkat dasar, misalkan kalau ibu hamil lebih dekat ke puskesmas boleh melakukan antenatal care di puskesmas. Kalau lebih dekat ke bidan praktek mandiri atau bidan praktek swasta, boleh ke bidan praktek mandiri atau bidan praktek swasta. Kalau lebih dekat atau ingin ke dokter spesialis, boleh melakukan antenatal care di dokter spesialis, atau bisa ke rumah sakit langsung, bisa di poliklinik, rumah sakit rumah sakit umum atau rumah sakit ibu dan anak, bisa melakukan antenatal care di sana. Nah, ketika antenatal care sudah dijalankan oleh seorang ibu hamil, kita punya alat pemantaunya berupa buku seperti yang disampaikan tadi, buku yang warna pink ya, sering ibu-ibu bilang itu buku KIA itu ya, buku kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau bukunya kencang udah nggak pernah dibuka gitu. Sering kalau kita jumpai bukunya agak lecek, mungkin saja dia sering buka atau naruhnya sembarangan gitu. Iya. Bisa berarti dua hal seperti itu. Jadi di sana banyak informasi yang bisa ibu hamil baca ya, tentang kehamilan, tentang perkembangan kehamilan, termasuk cara merawat bayi nanti, persiapan persalinan dan lain sebagainya. Nah, di buku itu juga kita menulis setiap hasil pemeriksaan dari antenatal care. Jadi tanggal berapa periksanya, pemeriksaan yang dilakukan apa saja ada di sana, kemudian rekomendasinya apa. Rekomendasi ini penting karena ketika misalkan seorang bidan memeriksa seorang ibu, menemukan suatu risiko pada ibu hamil ini, dia akan melakukan proses rujukan atau melakukan rujukan ke level yang lebih tinggi, misalkan ke rumah sakit kah atau ke dokter spesialis. Jadi di buku itu akan dituliskan misalkan dirujuk ke dokter spesialis untuk penanganan lebih lanjut. Jadi sang ibu akan membawa buku itu ke dokter spesialis. Ya, dokter akan membaca kira-kira masalahnya apa, kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai permasalahan yang ada. Setelah itu akan diberi eh, rujukan balik istilahnya ya. Jadi jawaban dokter itu akan ditulis di buku itu juga. Kemudian akan dibawa ke bidan itu tentunya. Jadi bidan bisa melaksanakan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh dokter. Jadi berjenjang seperti itu. Ya, pemerintah memang mengharapkan cakupan dari ibu hamil yang ditangani oleh petugas kesehatan itu eh, sangat luas ya. Artinya semakin banyak ibu hamil yang melakukan antenatal care di tenaga kesehatan yang terlatih, itu semakin akan bisa menurunkan angka kematian ibu seperti itu. Jadi itu tujuan antenatal care secara keseluruhan. Tempat antenatal care juga seperti saya sampaikan tadi, bisa di mana mungkin kalau ibunya lebih nyaman di bidan bisa, kalau perlu USG mungkin akan dirujuk ke dokter spesialis oleh bidan, kalau perlu penanganan yang khusus bisa nanti ditangani di rumah sakit. Jadi seperti itu. Jadi kita berusaha atau pemerintah berusaha memantau setiap ibu hamil itu dengan baik dari mulai hamil sampai dia bersalin sampai dia anaknya lahir. Jadi semua harus pantau. Jadi pemerintah itu berusaha tidak ada seorang ibu hamil pun yang luput dari perhatian tenaga kesehatan. Jadi tidak ada yang lolos dari bidan di desanya, dari puskesmas di tempat dia tinggal. Jadi nggak ada yang lolos karena peranan bidan desa atau puskesmas itu sangat penting terhadap ibu hamil itu sendiri. Jadi bisa terpantau sampai ibu itu melahirkan, sampai ibu itu merawat menyusui ya. Jadi terpantau sampai permasalahan kehamilan, persalinan, menyusui itu selesai seperti itu. Jadi itulah tujuan antenatal care secara keseluruhan. Nah, dokter, sedangkan kalau kalau kita melihat ini Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar ini kan ada program antenatal care-nya juga nih. Ada ya. Apa sih bedanya, Dok? Kalau saya ke sana tuh apa sih yang saya dapat, perawatannya atau check up kayak apa sih yang saya dapat, dokter? Ya. Jadi di rumah sakit kami ada untuk pelayanan ibu hamil itu ada poliklinik kebidanan untuk rawat jalan, tempat kita antenatal care ya di poliklinik itu ya, poliklinik rawat jalan untuk kebidanan. Kita ada pengembangan, istilahnya ada inovasi. Kita membuat suatu poliklinik yang sedikit spesialistik ya, yang mengkhusus, kita namakan dengan poliklinik feto maternal. Itu masih ada kaitan dengan antenatal care. Jadi
ketika seorang ibu hamil datang ke rumah sakit kami untuk melakukan antenatal care, ada standar pemeriksaan antenatal care yang memang kita tentukan ya. Misalkan contoh pemeriksaan tensi, pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan berat badan, kemudian kita lakukan pemberian tablet besi, kemudian kita lakukan tes laboratorium, kita juga lakukan temu bicara, kita berbagi informasi, bisa sharing informasi ke pasien seperti itu. Yang sering kita kenal dengan istilah 7T itu ya, 7T. Nah, kemudian jadi ketika ibu hamil datang, kita akan lakukan pemeriksaan ya. Tentunya kalau sekarang antenatal care itu sudah sangat baiknya ya, pemerintah membantu kita, membantu sarana dan prasarana. Jadi setiap ibu hamil itu bisa melakukan antenatal care dengan gratis ya, kalau dia punya biaya jaminan kesehatan ya, JKN atau BPJS itu. Jadi di sana itu mencakup pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium itu bisa pemeriksaan darah, bisa pemeriksaan urin. Nah, kemudian pemeriksaan darah itu sendiri juga sekarang sudah lengkap sekali ya, pemerintah sudah membiayai. Misalkan seorang ibu hamil itu akan diperiksa profil darah lengkapnya. Jadi dari sana kita tahu ibu hamil ini kadar hemoglobinnya berapa sih, apakah dia anemia, defisiensi besi atau tidak. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan hepatitis ya, kita cek yang kita namakan dengan panel HBsAg, itu kita bisa mengetahui seorang ibu itu terinfeksi hepatitis atau tidak. Kemudian kita juga memiliki program PPIA. Itu PPIA itu terkait dengan penyakit atau B24 ya, atau kita istilah dengan HIV ya, HIV atau AIDS ya. Kemudian kita screening ibu-ibu hamil tersebut dengan pemeriksaan serologis, apakah seorang ibu hamil ini menderita HIV atau tidak. Kemudian itu ada konselingnya tersendiri, ada timnya tersendiri. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan golongan darah tentunya ya, karena seperti saya sampaikan tadi, kalau ibu hamil itu pendarahan harus cepat dapat darah dengan golongan darah sesuai dengan golongan darah si ibu gitu ya. Harus kita tahu nih, seorang ibu hamil itu harus sudah tahu golongan darahnya dari awal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan urin juga ya. Urin itu kita periksa misalkan urinalisa lengkap, kita tahu kadar proteinnya misalkan, karena itu berhubungan dengan risiko terjadinya hipertensi pada kehamilan. Kemudian kita cek glukosa urinnya, jadi ada risiko diabetes pada kehamilan, itu ada loh ya. Seorang ibu hamil bisa menderita diabetes pada kehamilan, hipertensi bisa, diabetes bisa ya. Jadi mungkin itu yang informasi yang bisa saya berikan. Nah, kemudian selain pemeriksaan laboratoris tersebut, juga kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi ya, sesuai dengan indikasi ya. Ultrasonografi itu ya, jadi kita lihat kondisi bayi di dalam kandungan seperti apa, entah itu posisinya kah, usia kehamilannya kah, kemudian kondisi air ketubannya seperti apa, plasenta atau hari-harinya seperti apa. Kemudian kita juga lakukan screening untuk kelainan kongenital ya, apakah ada kelainan atau abnormalitas dari janin tersebut. Misalkan ada hidrosepalus yang sering misalkan itu yang susah dideteksi ya, dokter ya. Susah dideteksi, kita lakukan deteksi di rumah sakit kita. Itu kita lakukan di poliklinik feto maternal yang kita sebut tadi. Kita punya konsultan feto maternal, jadi dokter kandungan yang memang konsultan ya, khusus menangani masalah-masalah atau deteksi masalah-masalah pada kehamilan, termasuk kelainan kongenital pada janin tersebut. Jadi seorang atau janin yang menderita suatu kelainan bisa terdeteksi lebih awal, jadi tidak sampai dia terlahir cacat seperti itu kita sampaikan. Jadi jika dia terdeteksi lebih awal, bisa kita lakukan tindakan yang sesuai lebih awal ya tentunya. Kemudian pemeriksaan ultrasonografi tersebut saat ini juga sudah sedemikian canggihnya ya, sudah kita memiliki USG yang 4D ya, kalau di masyarakat 3D atau 4D ya. Ya, itu kita bisa lebih jelas mengetahui kondisi daripada
janin, kondisi daripada air ketuban dan lain sebagainya, organ-organ yang ada di tubuh janin bisa kita deteksi dengan lebih komplit ya, lebih lengkap. Jadi keseluruhan pemeriksaan tersebut tentunya sangat direkomendasikan untuk seorang ibu hamil. Jadi ketika memeriksakan dirinya mendapatkan satu pelayanan atau pemeriksaan yang sesuai standar oleh tenaga yang berkompeten di bidangnya, sehingga seorang ibu hamil itu merasa nyaman untuk diperiksa, nyaman untuk datang, bahkan dia akan bersedia untuk datang kembali untuk melakukan pemeriksaan, bersedia untuk datang secara rutin memeriksakan kehamilannya. Jadi itu menjadi suatu concern kita di Rumah Sakit Sanjiwani. Baiklah para pendengar setia Bala FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ida Bagus Mantra nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas, Radio Bala FM. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis, Inspirasi Keluarga Bali, bersama RS Sanjiwani Gianyar dengan tema kita adalah Gerakan Sayang Ibu bersama Dr. Cok Giram dan Dr. Dwipa. Nah dokter, ini kan tadi kita bicara masalah tes nih dok, tes darah. Kemudian kan melihat bahwa perkembangan penyakit ya. 24 itu apa tadi dok? B24 HIV. Nah itu kan bisa kita katakan bahwa dengan teknologi yang kita punya sekarang, kita bisa mendeteksi bahwa si ibu itu memang kena kan, lambatannya umpama kena kan lebih cepat. Nah gimana dok penanganannya ketika kasus itu sudah terjadi dokter, lambatannya memang nih ibu kena nih positif gitu loh. Ya, ini tidak hanya terjadi di Bali tapi secara nasional bahkan seluruh dunia, global, bahkan sudah menjadi perhatian dari WHO sebagai badan dunia yang mengurusi masalah kesehatan, concern juga terhadap masalah HIV atau infeksi B24 ini pada ibu hamil. Jadi jika seorang ibu hamil melakukan pemeriksaan antenatal care, kita juga akan melakukan konseling untuk bisa diperiksa atau dites darah apakah dia terjangkit HIV atau tidak. Jadi ketika ibu tersebut setuju, kita akan lakukan pemeriksaan darah tersebut. Nah, jika dia sudah positif, kami juga lakukan konseling, menyampaikan hasil tersebut kepada si pasien, apa yang akan kita lakukan terhadap kondisinya tersebut. Jadi pada intinya jika seorang terjangkit HIV, seorang ibu hamil terjangkit HIV, kita berupaya untuk mencegah supaya infeksinya tersebut tidak menurun atau menginfeksi bayi yang dikandungnya. Bisa dok? Itu bisa. Dalam artian saya kan pernah dengar bahwa HIV itu kan juga menular lewat darah ya dokter ya. Tuh. Bukan kan ibu itu kan satu darah dengan si anak. Itu bisa tidak tertular dok? Bisa. Ya. Jadi begini. Darah ibu itu memang tidak secara langsung akan menjadi darah bayi ya. Kita tahu di sana ada plasenta sebagai pembatas atau sebagai barrier itu kita kenal hari-hari itu ya. Memang tidak 100% infeksi yang terjadi pada ibu tersebut akan menular kepada bayinya ya. Jadi kita membagi infeksi dari ibu hamil, infeksi HIV dari ibu hamil ke bayi tersebut bisa menular melalui beberapa cara. Yang pertama, ketika bayi tersebut dikandung, jadi kita istilahkan dengan transplasental ya. Jadi menular infeksi atau virus yang di ibu bisa menular ke bayi pada saat bayi tersebut dikandung. Kemudian penularan yang kedua bisa terjadi pada saat persalinan. Ya, jadi virus itu ada di sepanjang jalan lahir dari si ibu. Ya, ketika bayi tersebut melewati jalan lahir tersebut pada waktu proses persalinan, bayi tersebut bisa akan tertular melalui jalan lahir si ibu tersebut. Terlebih misalkan kalau ibu hamil itu bersalin, sering terjadi perlukaan pada jalan lahir, sering luka ya, sering robek jalan lahirnya. Itu infeksi virus akan semakin tinggi pada kondisi seperti itu. Kemudian penularan yang ketiga bisa melalui
air susu ibu ya. Jadi ketika seorang ibu yang terinfeksi HIV menyusui bayinya, itu akan bisa tertular melalui air susu ibu. Nah, jadi ketiga hal tersebutlah yang akan kita cegah dalam artian untuk mengurangi risiko penularan dari ibu ke bayi seperti itu. Jadi belum tentu ibu yang terinfeksi HIV bayinya akan tertular HIV, asalkan kita lakukan ketiga pencegahan tersebut. Misalkan mencegah bagaimana seorang ibu hamil tidak menularkan virus tersebut pada saat dikandung, di bayi tersebut dalam kandungannya. Jadi itu ada obat-obatan yang kita istilahkan dengan anti retroviral ya, atau anti ARV ya. Itu obat-obatan untuk virus HIV itu sendiri yang dikonsumsi secara teratur dengan dosis tertentu, dikonsumsi rutin ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi daripada jumlah virus yang ada di darah si ibu, atau kita kenal dengan viral load ya. Kita kenal dengan viral load, termasuk juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh si ibu tersebut, karena sifat virus ini kan menyerang daripada daya tahan tubuh atau imunitas seorang ibu hamil ya. Nah, ada obat-obatan untuk itu. Kemudian pencegahan kedua adalah bagaimana mengurangi risiko supaya itu tertular pada saat proses persalinan. Jadi untuk mengurangi risiko tersebut, ibu hamil dengan infeksi HIV kita lakukan prosedur seksio cesaria atau sesar ya, dengan operasi sesar dengan teknik yang tertentu atau kita kenal dengan bloodless ya, artinya operasi tersebut kita usahakan dengan pendarahan yang seminimal mungkin. Jadi bayi tersebut tidak ada kontak dengan darah isi ibu, jadi risiko penularannya akan semakin kecil ya. Jadi cara persalinan kita pilih adalah dengan operasi sesar. Kemudian yang ketiga, kita cegah supaya ibu hamil tersebut tidak tertular dengan melalui air susu ibu. Jadi ibu-ibu yang terinfeksi, ibu hamil yang terinfeksi HIV, kita tidak memberikan ASI ya, kita memberikan susu atau pendamping susu formula ya, untuk nutrisi bagi si bayi, karena dasarnya adalah air susu ibu tersebut bisa menularkan infeksi virus tersebut ke bayi. Jadi ketiga hal tersebut kita lakukan sehingga bisa menurunkan risiko penularan dari ibu ke bayi. Itu dikatakan bisa mengurangi risiko sekitar 40-50% penularan. Jadi ada harapan ketika ibu tersebut terinfeksi HIV, anaknya atau bayinya tidak akan terinfeksi virus tersebut. Jadi generasi yang akan mendatang kita harapkan akan sehat seperti itu. Nah, dokter, ini bicara masalah generasi yang mendatang. Menurut dokter, edukasi tentang gerakan sayang ibu ini ke depan gimana dok? Sebaiknya apakah kita harus tingkatkan lagi? Ya. Apakah kita lanjutkan yang sudah ada, dokter? Ya, jadi gerakan sayang ibu ini kita rutin ya, kita lakukan rutin tiap tahun itu ada agenda yang kita akan lakukan ya. Jadi misalkan tahun 2017 ini kita adakan sebagai contoh, misalkan ada pemilihan duta ya. Duta itu seperti duta-duta lainnya, misalkan duta anti narkoba atau duta pariwisata. Kita punya duta GRSI ini ya. Jadi duta tersebut akan memberikan informasi ke masyarakat mengenai gerakan sayang ibu ini. Jadi kita tahun ini berusaha membuat bagaimana gerakan ini akan menjadi lebih dikenal, lebih familiar di masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk berperan serta. Bahkan kita dokumentasikan beberapa kegiatan kita dokumentasikan di medsos ya. Kita punya Facebook GRSIB RSUD Sanjiwani Gianyar. Kita ada Instagram juga, GRSIB Sanjiwani Gianyar. Mungkin bisa nanti dibuka. Jadi sejauh ini partisipasi daripada masyarakat baik di lingkungan rumah sakit maupun di luar rumah sakit itu sangat tinggi. Jadi secara kontinu akan kita terus tingkatkan melalui beberapa kegiatan juga, sehingga tujuan yang sebenarnya kan kita ingin menurunkan angka kematian ibu dan
bayi ini di Gianyar khususnya akan bisa tercapai nantinya seperti itu. Baiklah. Dan para pendengar setia Bali FM, luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Namun karena keterbatasan waktu harus kita akhiri sampai di sini. Saya beserta seluruh kru kerabat kerja Bincang-Bincang Medis, bintang tamu, mohon pamit undur diri sampai jumpa minggu depan. Kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Namun untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara fisik, mental, spiritual, serta sosial. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Bye bye.